Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Resti Purnamasari, dengar nomor NIM 19 11 13 1023, kelas B TIP. Saya akan menjelaskan tentang praktikum teknologi penyimpanan dan penggudangan. Objek yang dibahas adalah pertama, pengaruh etilen selama penyimpanan. Yang kedua, pengaruh kadar air selama penyimpanan. Yang ketiga, pengaruh suhu selama penyimpanan. Objek pertama, pengaruh etilen selama penyimpanan. Saya akan membahas tentang penyimpanan tomat dan mentimun. Latar belakang pengamatan. Produk hortikultura seperti buah-buahan dan sayuran merupakan produk hortikultura yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Sebagian besar vitamin dan mineral. Buah-buahan dan sayuran biasanya dimanfaatkan oleh manusia dalam keadaan segar. Produk hortikultura ini ketika pasca panen sangat mudah mengalami kemunduran kualitas yang dicirikan oleh terjadinya proses pelayuan dan kerusakan yang cepat. Produk pasca panen hortikultura merupakan struktur yang masih hidup walaupun telah terpisah dari tanaman induknya, di mana sebelum dipanen dan pada saat pasca panen, produk pasca panen tersebut masih melakukan reaksi-reaksi metabolisme dan masih mempertahankan sistem fisiologis sebagaimana saat masih melekat pada tanaman induknya. Penanganan pasca panen hasil hortikultura bertujuan mempertahankan kondisi kesegaran hanya dan mencegah perubahan-perubahan yang terjadi kehendaki selama penyimpanan seperti pertumbuhan tunas, buah keriput dan terlalu matang. Penyimpanan pada suhu dingin akan menekan enzim respirasi agar aktivitasnya serendah mungkin sehingga laju respirasinya kecil serta dapat menurunkan sensitivitasnya terhadap gas etilen dan mengurangi kehilangan air sehingga produk terjaga kesegarannya. Penanganan pasca panen buah-buahan dan sayur-sayuran segar dapat dilakukan dengan mengendalikan suhu dan kelembapan relatif pada penyimpanan. Kedua kriteria ini akan menghambat kehilangan air dari produk. Kehilangan air dari produk sering mengasosiasikan dengan kehilangan mutu karena adanya perubahan visual seperti pelayuan, perkerutan, dan dapat terjadi perubahan tekstur. Pada percobaan ini akan dilakukan pengujian penyimpanan produk hortikultura pasca panen dengan pengaturan suhu dan udara pada produk. Tujuan yang satu, untuk mengetahui perubahan produk hortikultura pada percobaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh gas etilen pada produk hortikultura. Hasil pengamatan. Pada hari pertama, perubahan yang terjadi adalah timbulnya banyak embun di dalam kantong plastik. Hari kedua, mengurangnya embun di dalam kantong plastik dan tomat mulai sedikit ada perubahan. Pada hari ketiga, tidak ada lagi embun dan mulai ada garis kuning pada mentimun dan tomat. Hari keempat, garis kuning pada mentimun mulai banyak dan mentimun mulai melunak dan tomat mulai sedikit matang. Pembahasan. Tomat akan lebih cepat matang pada ruangan beretilen, sedangkan mentimun tidak mempunyai perubahan yang terlalu signifikan. Pada mentimun hanya mengalami pelunakan. Tomat dan mentimun yang diletakkan pada plastik dan diikat rapat dapat menimbulkan embun pada plastik dan akan menyebabkan buah yang beretilen akan cepat matang. Kesimpulan, buah tomat dan mentimun akan mengalami perubahan dalam ruang beretilen. Tomat akan mengalami pematangan lebih cepat dalam ruangan beretilen dengan perubahan sifat fisik yang jelas dengan kasat mata. Mentimun mengalami perubahan yang tak begitu terlihat namun tetap mengalami perubahan. Objek 2. Pengaruh kadar air selama penyimpanan yang akan dilakukan pengamatan terhadap penyimpanan biji-bijian. Pendahuluan. Penyimpanan biji-bijian sangat berpengaruh terhadap sifat fisik maupun sifat kimia dari biji-bijian itu sendiri. Penyimpanan dengan cara apapun bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan sifat dari biji-bijian. Salah satu cara untuk
itu dengan penyimpanan kedap udara. Cara ini bertujuan untuk menekan pertumbuhan dan mencegah serangan serangga dengan cara memperkecil kadar oksigen di dalam wadah penyimpan tanpa menggunakan insektisida yang bertujuan untuk mencegah serangga dan pertumbuhan jamur selama proses penyimpanan. Agar biji-bijian dapat disimpan dengan aman, biji-bijian harus dikeringkan hingga mencapai kadar air tertentu. Bila tidak dikeringkan, jamur akan dapat berkembang dengan cepat. Lebih-lebih bila biji masih basah langsung disimpan. Prinsip penyimpanan kedap udara adalah berkurangnya kadar oksigen dalam wadah kedap udara hingga level tertentu yang dapat mematikan atau membuat tidak aktif organisme aerob yang merugikan baik serangga maupun jamur sebelum mereka menimbulkan kerugian berarti baik terhadap biji-bijian. Pembahasan pada biji-bijian baru panen. Biji-bijian yang baru panen atau pasca panen memiliki kadar air tinggi. Kadar air yang pada biji-bijian bisa sekitar 25% atau bahkan lebih. Dengan kadar air yang tinggi akan membuat umur simpan biji-bijian tak bertahan lama. Jamur dan serangga akan mudah merusak sifat fisik dari biji-bijian, seperti tumbuhnya jamur dan kropos atau menjadi bubuk karena serangan serangga. Oleh karena itu, biji-bijian butuh penanganan pasca panen yang baik untuk memperpanjang umur simpan. Di pihak lain, bakteri hanya mampu menyerang apabila kadar air di atas 25%. Pada umumnya, warna biji-bijian tetap segar dan tidak terdapat pertumbuhan jamur. Terjadinya fermentasi aerob menimbulkan bau manis asam dan rasa yang lebih enak yang meningkat dengan kenaikan suhu dan kadar air. Kadar air pasca panen di atas 27% cenderung menurunkan rendaman karena banyak gabah yang rusak selama penanganan pasca panen. Pada biji-bijian dengan kadar air 14-25%, biji-bijian telah mengalami penanganan pasca panen sehingga memiliki kadar air 14-25% akan lebih tahan lama daripada yang memiliki kadar air lebih dari 25%. Penyimpanan biji-bijian akan bertahan lama bila disimpan pada tempat yang kering. Dengan suhu tertentu, jamur dan serangga tak dapat menyerang pada kondisi tertentu. Jadi sebelum penyimpanan biji-bijian, kita harus tahu terlebih dahulu berapa kadar air dan kandungan yang ada dalam biji-bijian tersebut. Dan harus tahu apa saja yang dapat menyerang dan apa penanganan yang harus dilakukan pada kadar air ini. Bau asam yang timbul dari beras yang divakum dan diletakkan di tempat terbuka beratap selama 14 bulan. Pada kadar air kurang dari 14%, penyimpanan biji-bijian kering, kadar air tidak menimbulkan masalah. Tetapi pada biji-bijian berkadar air tinggi atau pada suatu daerah dengan frekuensi iklim yang kuat akan berakibat fatal. Biji-bijian yang kering dapat bertahan lebih lama dari biji-bijian basah karena kadar air yang ada pada biji-bijian sangat mudah mempercepat proses pembusukan. Dengan kadar air yang rendah dapat membuat umur simpan menjadi lebih lama. Namun, bila kadar air terlalu rendah dan dapat membuat serangga mudah menyerang, bahkan akan membuat biji-bijian menjadi bubuk. Biji-bijian kering akan lebih tahan lama jika dilakukan penanganan yang tepat, seperti teknik vakum untuk memperkecil oksigen yang ada di dalam wadah. Kesimpulan, penyimpanan kedap udara merupakan salah satu metode yang menguntungkan dalam pengawetan biji-bijian, terutama biji-bijian kering, karena dapat mencegah serangan serangga dan dapat membunuh
serangga tanpa menggunakan insektisida. Sifat-sifat dasar biji-bijian yang disimpan dengan cara ini tidak berubah, tetap dapat digunakan untuk benih dan untuk keperluan industri minuman. Cara penyimpanan ini tidak dapat dipakai untuk biji-bijian basah yang akan dikonsumsi manusia. Untuk keperluan industri dan untuk benih, walaupun demikian dengan cara ini cukup bagus untuk makan ternak. Bahkan terdapat aroma yang menyenangkan karena terjadi fermentasi selama penyimpanan. Biji-bijian yang baru panen akan membutuhkan teknik penyimpanan yang lebih rumit karena memiliki kadar air yang lebih banyak, bahkan mencapai 50% dari berat, yang akan berpengaruh dari sifat dasar biji-bijian. Penyimpanan biji-bijian dengan kadar air di bawah 25% akan lebih mudah karena telah ada penanganan pasca panen sebelumnya. Pada penyimpanan biji-bijian di bawah 14% akan sangat mudah lagi, namun bila tidak tepat akan membuat biji-bijian menjadi bubuk dan kehilangan sifat dasarnya. Objek ketiga, itu pengaruh suhu selama penyimpanan menggunakan pada penyimpanan daging ayam. Latar belakang pengamatan. Daging ayam merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Hal ini disebabkan daging ayam yang mengandung air kaya nitrogen serta pH yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Dengan sifat-sifat kimia maupun fisik, ayam tersebut dapat membuat umur simpan daging ayam menjadi singkat. Oleh karena itu, ada beberapa cara penanganan daging ayam segar. Meletakkannya pada lemari pendingin. Pendinginan pada suhu lemari pendingin merupakan cara yang paling sederhana dan sering digunakan untuk pengawetan serta memperpanjang umur simpan daging ayam. Pendinginan dapat menghambat pertumbuhan kuman karena suhu dingin akan menurunkan energi kinetik sebuah molekul dalam sistem, sehingga menurunkan kecepatan reaksi kimia termasuk aktivitas metabolisme sel kuman. Walaupun demikian, dalam pendinginan atau penyimpanan pada lemari es masih memungkinkan kuman tertentu dapat hidup. Daging ayam mudah rusak karena kontaminasi kuman yang berasal dari bulu, kulit, saluran cerna ayam maupun proses penyembelihan sampai siap konsumsi. Kontaminasi kuman dapat menimbulkan perubahan kualitas pada daging ayam, baik kualitas fisik maupun kualitas kimia, dan kualitas mikrobiologis. Jumlah kuman dalam daging ayam akan meningkat seiring dengan lama penyimpanan. Tujuan pengamatan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara penyimpanan daging yang baik agar tetap segar. Kedua, mengetahui apa saja perubahan saat penyimpanan daging ayam. Yang ketiga, untuk membandingkan cara yang mana yang dapat mempertahankan umur simpan daging yang lebih lama. Untuk mengetahui yang keempat, untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap umur simpan daging. Hasil, pada hari pertama, pada lemari pendingin. Jam ketiga ada sedikit air dan bau tetap. Jam ke-6 sedikit berkurang air dan bau tetap. Jam ke-12 air sudah tak ada tapi daging masih lembab dan sedikit bau tak sedap. Jam ke-24 warna pada daging mulai kecoklatan dan bau tak sedap. Pada suhu ruangan, jam ketiga sedikit kering dan berbau kurang sedap. Jam ke-6, daging sedikit lembek dan bau tak sedap semakin bertambah. Jam ke-12, bau pada daging menjadi lebih menyengat dan daging berwarna kecoklatan. Jam ke-24, berbau busuk dan warna kecoklatan tua. Pada freezer atau beku, jam ketiga, permukaan lebih lembab dan bau tetap. Jam ke-6 mulai membeku, daging dalam bagian dalam terasa keras, bagian luar atau permukaan masih lembab dengan bau tetap. Jam ke-12 seluruh daging membeku dan daging masih segar di dalamnya. Jam ke-24 membeku dan kesegaran tetap. Hari kedua,
Pada lemari pendingin, pada jam ketiga semakin berbau tak sedap dan berwarna coklat tua. Jam ke-6 masih hampir sama dengan sebelumnya. Jam ke-12 berbau busuk dengan warna coklat tua, sedikit kemerahan dengan sedikit lendir. Jam ke-24 sama dengan sebelumnya dengan lendir yang bertambah dan sedikit ada kehitaman. Pada suhu ruangan dilakukan praktikum hanya selama 24 jam atau sehari semalam. Pada freezer atau beku, jam ketiga beku dengan bau tetap. Jam ke-6 masih tetap beku dengan kesegaran yang sedikit menurun. Jam ke-12 sedikit melunak dan semakin menurun dan kesegarannya. Jam ke-24 kesegaran yang semakin menurun dengan sedikit bau. Pada hari ketiga, kesegaran daging ayam akan perlahan menurun dan sedikit berbau. Walaupun dalam kondisi beku, mikroorganisme tertentu juga masih dapat tumbuh. Itulah penyebab turunnya kesegaran daging ayam dengan sedikit bau tak sedap. Berikut adalah foto dari dokumentasi selama praktikum. Pembahasan. Pada percobaan ini dilakukan 3 cara penyimpanan daging ayam. Dengan penyimpanan pada lemari pendingin dengan suhu di bawah 10 derajat Celcius. Pada suhu ruangan kisaran 25 derajat sampai 27 derajat Celcius. Dan pada freezer atau beku, suhu sangat berpengaruh besar terhadap kondisi daging ayam. Pada penyimpanan lemari pendingin dapat menjaga kesegaran daging ayam selama 2 hari atau 48 jam setelah pemotongan. Pada penyimpanan di suhu ruangan, umur simpannya sangat singkat karena mikroorganisme dalam daging masih terus berkembang walaupun berada di dalam wadah tertutup rapat. Daging ayam hanya dapat bertahan dalam kondisi segar di suhu ruangan hanya dalam hitungan berapa jam saja. Pada penyimpanan freezer atau beku, daging ayam dapat lebih lama menjaga kesegaran saat beku. Daging ayam yang disimpan dengan cara dibekukan akan membunuh mikroorganisme yang ada di dalam daging ayam. Kesimpulan, penyimpanan dengan cara membekukan ini sangat sering digunakan untuk daging, apalagi daging yang akan dikirim keluar daerah bahkan keluar negeri. Membekukan daging merupakan cara untuk menjaga kesegaran daging, namun bukan berarti daging akan tetap tersegar. Daging akan menurun kesegarannya karena masih ada mikroorganisme tertentu yang dapat hidup di suhu rendah atau dingin. Daging ayam yang disimpan dengan cara dibekukan yang memiliki umur simpan paling lama dan dari 2 cara yang lain. Penyimpanan daging ayam sangat berpengaruh dengan suhu. Saat penyimpanan daging ayam, ada terjadi perubahan sifat fisik dan sifat kimia dasar daging ayam. Sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.